Selamat sore, perkenalkan nama saya Christian Immanuel Giri dengan NIM 1931423728. Pada kesempatan ini saya akan membuat dan menerangkan tutorial tentang pemrograman pada Java. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Java. Sejarah singkat bahasa Java pertama kali diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bahasa pemrograman umum atau General Purpose Programming Language dengan kelebihan dia bisa dijalankan di web browser sebagai applet. Sejak awal, para pembuat Java telah menanamkan visi mereka ke dalam Java untuk membuat piranti-piranti yang ada di rumah atau small embedded customer device seperti TV, telepon, radio, dan sebagainya supaya dapat berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja jalan menuju visi ini tidak mudah untuk ditemukan, apalagi untuk ditempuh. Langkah pertama diambil oleh Sun Microsystem adalah dengan membuat JVM atau Java Virtual Machine yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk JRE atau Java Runtime Environment. JVM adalah lingkungan tempat eksekusi program Java berlangsung di mana para objek saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Virtual machine inilah yang menyebabkan Java mempunyai kemampuan penanganan memori yang lebih baik, keamanan yang lebih tinggi, serta portabilitas yang besar. Apabila kita ingin menjalankan program Java, maka kita cukup memiliki JRE saja. Tapi seandainya kita ingin mengembangkan perangkat lunak sendiri, JRE saja tidak cukup. Untuk lebih meningkatkan produktivitas pengembang perangkat lunak, Sun juga meluncurkan SDK atau Standard Development Kit yang berisi Kakas dan API untuk membuat program aplikasi berbasis Java. Pada tahun 1999, Sun meluncurkan J2EE atau Java 2 Enterprise Edition sebagai framework untuk membuat aplikasi enterprise berskala besar. Pada tahun 2001, Sun meluncurkan J2ME yang kelak menjadi salah satu standar pemrograman di dalam PDA maupun handphone. Komunitas open source sendiri mempunyai platform yang disebut dengan J ini untuk menarasikan visi awal dari Java. Java telah mengakomodasi hampir seluruh fitur penting yang ada semenjak perkembangan komputasi modern manusia dari Simula, LISP, Algo, C++, dari bahasa ADA, dari Objective-C, dari bahasa Smalltalk, dan dari bahasa Eval. Karakteristik Java berorientasi objek OOP dengan implementasi yang sangat baik, sehingga kita bukan hanya belajar bagaimana membuat program yang baik, yaitu reusable, scalable, dan maintainable, tetapi juga kita belajar bagaimana cara berpikir yang baik untuk mengenali struktur masalah yang sedang kita hadapi dan memecahkannya secara sistematis dengan pola-pola tertentu atau patterns. Bahasa orientasi objek biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Abstraksi yang baik untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi, enkapsulasi, penyembunyian informasi dari pihak-pihak yang tidak memerlukannya sehingga kompleksitas tetap tertangani dengan baik. Pewarisan dan polimorfis, teknik yang menyebabkan objek menjadi modular dan mudah untuk dicopot dan dipasang objek yang lain. Komposisi dan interface, berguna untuk membuat tingkat kopling yang lebih rendah dan struktur hierarki objek-objek yang rapi, sehingga kita bisa mengintegrasikan komponen-komponen untuk membuat sistem yang besar. Lalu, open platform, write once and anywhere, atau WORA, portable atau multi-platform. Program yang kita buat dapat dijalankan Windows, Linux, Solaris, dan Macintosh tanpa perlu diubah maupun dikompilasi ulang. Arsitektur yang kokoh dan pemrograman yang aman didukung oleh komunitas open source. Ketiga terbesar setelah C dan C++ di sourceforge.net dan implementasi bahasa Java sudah menjadi milik umum. Dalam Java, program kita buat tidak mudah untuk hack karena konflik pada memori biasanya diselesaikan dengan mengumpulkan objek-objek yang sudah tak terpakai lagi secara otomatis oleh garbage collector. Selanjutnya, bukan sekedar bahasa tapi juga platform sekaligus arsitektur. Java memiliki portabilitas yang sangat tinggi.
Ia dapat berada pada smart card, pager, POS atau point of service, handphone, PDA, PAM TV, embedded device seperti PLC, microcontroller, laptop, PC, dan bahkan server. Menyadari akan hal ini, Sun membagi arsitektur Java menjadi 3 bagian, yaitu Enterprise Java atau J2EE untuk aplikasi berbasis web, aplikasi sistem terbesar dengan beraneka ragam klien dengan kompleksitas yang tinggi, merupakan superset dari standar Java. Standar Java J2SE ini adalah yang biasa kita kenal sebagai Java dan merupakan fokus kita sekarang. Micro Java J2ME merupakan subset dari J2SE dan salah satu aplikasi yang banyak dipakai ada untuk wireless device atau mobile device. Apa itu teknologi Java? Yaitu sebuah pemrograman. Sebagai sebuah bahasa pemrograman dapat membuat bentuk aplikasi, desktop, web, dan lainnya. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau OOP dan dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Java merupakan sebuah development environment. Sebagai sebuah peralatan pembangun, teknologi Java banyak menyediakan tools, compiler, interpreter, menyusun dokumentasi, paket kelas, dan sebagainya. Selanjutnya, Java merupakan sebuah aplikasi. Aplikasi dengan teknologi Java secara umum adalah aplikasi serbaguna yang dapat dijalankan pada seluruh mesin yang memiliki Java Runtime Environment atau JRE. Sebuah development environment terdapat 2 komponen utama dari development environment. Yang pertama adalah JRE yang terdapat pada paket J2 SDK dan mengandung kelas-kelas untuk semua paket teknologi Java yang meliputi kelas Java, dasar dari Java, komponen GUI, dan sebagainya. Komponen lain yang terdapat pada web browser. Hampir 10 web browser komersial menyediakan interpreter dan runtime environment dari teknologi Java. Alasan mengapa kita mempelajari Java ialah Java memiliki karakter sebagai berikut. Sederhana, berorientasi objek, dapat didistribusi dengan mudah, dan interpreter. Lalu robust, amat, arsitektur netral, portable, source code, maupun Java dapat dengan mudah dibawa ke platform berbeda-beda tanpa harus dikompilasi ulang. Lalu performance pada Java dikatakan kurang tinggi, namun dapat ditingkatkan menggunakan kompilasi Java lain seperti buatan Inprice, Microsoft, ataupun Symantec yang menggunakan Just-in-Time Compilers JIT. Lalu dengan multi-threaded, Java punya kemampuan untuk membuat suatu program yang dapat melakukan beberapa pekerjaan secara sekaligus dan simultan. Selanjutnya, dinamis. Java didesain untuk dapat dilakukan pada lingkungan yang dinamis. Perubahan pada suatu kelas dengan menambahkan properties ataupun metode dapat dilakukan tanpa mengganggu program yang menggunakan kelas tersebut. Beberapa fitur Java, ada JVM atau Java Virtual Machine, adalah sebuah mesin imajiner atau yang bekerja dengan menyerupai aplikasi pada sebuah mesin nyata. JVM ini menyediakan spesifikasi hardware dan platform di mana kompilasi kode Java terjadi. Spesifikasi inilah yang membuat aplikasi berbasis Java menjadi bebas dari platform maupun manapun karena proses kompilasi diselesaikan oleh JVM. Aplikasi program Java diciptakan dengan file berekstensi Java dan .java. Program ini dikompilasi menghasilkan suatu berkas bytecode berekstensi .class atau lebih. Bytecode adalah serangkaian instruksi serupa instruksi kode mesin. Perbedaannya adalah kode mesin harus dijalankan pada sistem komputer di mana kompilasi ditujukan. Sementara bytecode berjalan pada Java interpreter yang tersedia di semua platform sistem komputer dan sistem operasi. Lalu ada fitur garbage collection. Banyak bahasa program lain yang mengizinkan seorang programmer mengalokasikan memori pada saat dijalankan. Namun setelah menggunakan alokasi memori tersebut, harus terdapat cara untuk menempatkan kembali blok memori tersebut supaya program lain dapat menggunakannya. Dalam C, C++, dan bahasa lainnya adalah programmer yang mutlak bertanggung jawab akan hal ini, sehingga dapat menyulitkan bagaimana program tersebut alpha untuk mengembalikan blok memori, sehingga menyebabkan situasi yang dikenal dengan nama memory leaks. Program Java melakukan garbage collection yang berarti program tidak menghapus sendiri objek-objek yang tidak digunakan lagi.
Fasilitas ini mengurangi beban pengelolaan memori oleh programmer dan mengurangi atau mengeliminasi sumber kesalahan besar yang terdapat pada bahasa yang memungkinkan alokasi dinamis. Code security terimplementasi pada Java melalui penggunaan Java Runtime Environment. Java menggunakan model pengamanan 3 lapis untuk melindungi sistem dari untrusted Java code. Pertama, class loader menangani pemuatan kelas Java ke runtime interpreter. Kedua, bytecode verifier membaca bytecode sebelum menjalankan dan menjamin bytecode memenuhi aturan-aturan dasar bahasa Java. Ketiga, manajemen keamanan menangani keamanan tingkat aplikasi dengan mengendalikan apakah program berhak akses sumber daya seperti sistem file, port, jaringan, proses eksternal, dan sistem windowing. Setelah seluruh proses tersebut selesai dijalankan, barulah kode program dieksekusi. Fitur-fitur utamanya adalah mendukung multithreading, selalu memeriksa tipe objek pada saat runtime, mempunyai automatic garbage collection untuk membersihkan objek yang tidak terpakai dari memori, dan mendukung exception sebagai salah satu cara menangani kesalahan. Fase-fase pemrograman Java. Di bawah ini menjelaskan aliran proses kompilasi dan eksekusi sebuah program Java. Langkah pertama dalam pembuatan sebuah program berbasis Java adalah menuliskan kode program pada text editor. Contoh text editor yang dapat digunakan antara lain Notepad, VI, Emacs, dan lain sebagainya. Kode program yang dibuat kemudian tersimpan dalam sebuah berkas berekstensi Java. Setelah membuat dan menyimpan kode program, kompilasi file yang berisi program tersebut dengan menggunakan Java Compiler. Hasil dari kompilasi berupa berkas bytecode dengan ekstensi .class. Berkas yang mengandung bytecode tersebut kemudian dikonversikan oleh Java Interpreter menjadi bahasa mesin sesuai dengan jenis dan platform yang digunakan. Berikut adalah ringkasan fase dari sebuah program Java. Proses menulis kode program menggunakan tools text editor. Hasilnya adalah berkas berekstensi .java. Proses kompilasi program menggunakan Java Compiler. Hasilnya adalah berkas berekstensi .class atau Java bytecodes. Lalu ada proses menjalankan program menggunakan tools Java Interpreter. Hasilnya adalah program output. Selanjutnya kita membahas tentang IDE. IDE adalah sebuah peralatan dalam pemrograman yang diintegrasikan ke dalam aplikasi software yang mendukung pembangunan GUI, teks atau penulisan code, compiler, dan debugger. Apabila kita sudah mengerti konsep kompilasi dan penggunaan class path, maka kita bisa beralih menggunakan IDE atau Integrated Development Environment untuk Java. IDE ini ada yang komersial seperti IntelliJ DEA dan JBuilder, dan ada yang mempunyai lisensi terbatas seperti JDeveloper. Ada juga yang free seperti JEdit, NetBeans, dan Eclipse. Ini contohnya untuk gambar netbeans.ide versi 3.5 dan Eclipse versi 3.0. Struktur direktori Java. Seluruh software yang berkaitan dengan Java dapat didownload secara gratis di javasun.com, the source of Java technologies. Setelah mendownload J2SE versi terakhir sekarang 1.4.2_01, maka untuk menginstal cukup dengan menjalankan program saja atau dengan program instalasi di Linux dengan package manager. J2SE kemudian akan diekstrak pada struktur direktori tertentu. Struktur ini menampilkan struktur pada direktori Java. Jadi K1.3, 1.3 bin, ada java.x, java.x, java.exe. Untuk library ada tools.jar, dt.jar. Untuk JRE dibagi menjadi dua, ada bin dan lib. Untuk bin java.exe, java.dll, awt.dll. Ada klasik jvm.dll. Hotspot ada jvm.dll. Untuk library-nya ada rt.jar, i18n.jar,
extension, security, dan applet. Nah, sebelum kita ke setting pet Java, kita akan mencoba proses untuk instalasi Java Runtime Environment. Step-stepnya yang pertama, untuk install Java Runtime Environment, carilah web www.oracle.com pada browser Anda. Selanjutnya, pilih menu developer. Lalu klik download.
pilih Java SE16, lalu klik JDK download. Setelah itu, pilih versi yang sesuai dengan PC atau laptop Anda. Berhubung saya menggunakan laptop dengan Windows 64 bit, saya pilih Windows x64 installer. Lalu klik ini dan checklist I review and accept the Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE. Lalu klik download. Tunggu proses download hingga selesai. Lalu pilih tab Java SE download lagi. Lalu kita pilih pada menu Java. Setelah tadi kita mendownload Java atau JDK for Developer, sekarang kita mendownload Java Runtime Environment.
lalu tekan download dan setujui agreement lisensi di atas. Sambil menunggu dua installer berikut terdownload dengan baik di PC Anda, kita buka web eclipse.org. Eclipse.org ini adalah IDE untuk development dan integrated development environment. Selanjutnya kita klik download. Pilih download package. Kita ulang lagi, klik download package.
Nah, di sini ada beberapa pilihan. Untuk IDE-nya ada Eclipse IDE for Java developers, Eclipse IDE for Enterprise Java and Web developers. Untuk C atau C++ developers, ada Eclipse IDE for Eclipse committers, IDE untuk PHP developers, Java and DSL developers, for embedded C atau C++ developer, dan masih banyak lagi. Nah, kita pilih yang IDE for Java developers. Selanjutnya, kita pilih OS yang sesuai dengan PC kita masing-masing. Dalam hal ini, saya menggunakan Windows 64 bit. Lalu klik. Nah, tekan download. Installer tadi akan berbentuk zip karena mengandung beberapa file di dalam folder tersebut. Selanjutnya, apabila semua komponen yang dibutuhkan sudah terdownload pada PC Anda, instalah aplikasi tadi lalu dijalankan pada PC Anda masing-masing. Untuk Eclipse IDE, apabila kita kesulitan dalam menginstalnya, bisa klik di sini, Eclipse Installer. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menginstal Eclipse. Setelah kita download, kita klik Start the Eclipse Installer Executable, lalu pilih package yang diinstal, pilih foldernya, lalu install. Setelah diinstal, maka Eclipse Installer dapat dijalankan pada PC Anda. Sekali lagi, tunggu semua installer selesai di-download dan install program tersebut pada PC Anda masing-masing sebelum kita
mulai untuk dapat membuat program di Java. Sekian pembahasan saya mengenai Java dan tutorial penginstalan Java Runtime Environment dan juga JRE-nya dan juga IDE untuk Eclipse-nya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata dalam penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan selamat sore.